maka dari itu, kita harus segera terlepas dari fear ini. Kita harus segera kembali ke consciousness kita, mengobserve. Dan juga love adalah dasar dari segalanya, dasar dari segala sesuatu di dunia ini. Kita berinteraksi dengan sesama manusia, bahkan ke binatang dan juga tumbuhan, alam semesta ini menggunakan love. Kita harus selalu memancarkan vibrasi kasih sayang agar kita semua, seluruh elemen di alam semesta ini bisa hidup dengan harmonis. Bila yang ada di dalam diri kita ada pula di alam semesta, maka kita akan selalu terhubung. Jadi, sejatinya kita tidak terpisah dengan alam semesta. Kita senantiasa terhubung dengan alam semesta melalui frekuensi love. Bahkan, Tuhan juga memperkenalkan dirinya dengan sifat Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim, yaitu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, dari sini kita sudah lihat bagaimana Tuhan memiliki kasih sayang dan cinta yang sangat besar untuk alam semesta dan juga untuk makhluk hidupnya. Nah, karena di diri kita memiliki bagian dari Tuhan, maka kita juga harus memancarkan frekuensi atau memancarkan vibrasi love agar kita bisa kembali ke natural self atau diri sejati kita. Sebaliknya, di frekuensi paling bawah itu kan ada shame dan juga ada fear ya. Dan menurut penelitian, frekuensi fear ini adalah frekuensi dari virus. Jadi, virus memiliki vibrasi atau dia memancarkan vibrasi yang sama dengan fear gitu. Gak cuma virus aja, tapi ada juga bakteri dan juga jamur. Nah, ini artinya ketika kita berada di frekuensi fear, kita berada di frekuensi yang rendah, dan sama dengan virus tersebut atau bakteri dan jamur tersebut, maka virus tersebut akan dapat dengan mudah memasuki tubuh kita dan membuat kita sakit pastinya. Jadi, kesimpulannya, ketika kita berlama-lama di low vibration, ketika kita berada di memancarkan vibrasi fear, maka fungsi tubuh kita juga akan menurun seperti itu. Jadi, ya pasti manusia yang namanya manusia pernah mengalami fear ya, pernah mengalami ketakutan. Itulah yang harus sangat kita perhatikan, sangat kita hindari. Fear itu merupakan suatu indikator bahwa kita masih terjebak dalam ilusi maya kan. Kita masih terjebak dalam suatu objek pengalaman yang sebenarnya bukan realitas kita, yang sebenarnya bukan realitas yang konkret. Nah, maka dari itu kita harus segera terlepas dari fear ini. Kita harus segera kembali ke consciousness kita, mengobserve dari perspektif yang conscious. Karena kalau kita masih dalam level mind, ketika kita memaknai suatu peristiwa dengan level mind, maka akan mudah sekali bagi kita untuk terjebak dalam suatu ilusi maya yang akhirnya membuat kita menjadi fearful, menjadi ketakutan terhadap sesuatu. Dan ketika kita terus-menerus berada di dalam ketakutan tersebut dan memancarkan energi yang negatif atau energi yang vibrasinya itu sangat rendah, kita akan mengundang penyakit ini untuk masuk ke dalam diri kita. Ketika kita sedang menghadapi sesuatu atau sedang menghadapi kesulitan, kita pertama-tama harus menerima fakta tersebut, lalu kita meditasi agar kita bisa kembali ke consciousness kita dan memaknai peristiwa tersebut, memaknai pengalaman tersebut dengan apa adanya, as it is, sehingga kita tidak terjebak dalam fear kita dan keluar dari masalah tersebut. Jadi supaya kita bisa bergerak di energi yang tinggi, kita tidak boleh terjebak dalam fear ini, karena kalau kita terjebak, maka artinya kita sudah menghadapi suatu awal dari sebuah kematian. Selanjutnya ada juga yang namanya praktik foundering. Secara harfiah, founder artinya to
the bottom ya. Jadi kita menurunkan sesuatu, menenggelamkan sesuatu sampai ke dasar. Nah, apa yang kita tenggelamkan sampai ke dasar ini? Yang kita tenggelamkan adalah energi yang rendah tadi. Jadi, fear atau segala energi yang rendah ini kita founder ke bawah, kita submerge supaya kita bisa men-shift energi kita sedikit demi sedikit, step by step sampai ke neutrality, dan kalau bisa sampai ke energi yang lebih tinggi lagi. Setelah kita melakukan foundering dan juga men-shift energi kita sampai ke vibrasi yang tinggi, disitulah kita menemukan compassion dan love. Dan ketika kita menemukan compassion dan love, kita bisa memancarkan energi yang positif dan juga menyebarkan kasih sayang kepada orang lain dan juga alam semesta. Ada juga suatu vibrasi love dalam konteks self-empowering ya. Seperti yang sudah kita diskusikan tadi, bahwa vibrasi love ini adalah vibrasi yang bisa menarik atau meng-attract segala sesuatu yang kita inginkan atau butuhkan. Contohnya seperti kesuksesan atau keberuntungan. Kalau kita masih dalam fase fear, maka kita akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan kesuksesan tersebut. Karena vibrasi kita sangat rendah, sedangkan vibrasi semua hal yang baik seperti kesuksesan dan juga keberuntungan itu sangat tinggi. Maka dari itu, inilah mengapa kita harus memiliki vibrasi yang tinggi untuk meng-attract sesuatu yang positif, karena mereka memiliki vibrasi yang tinggi juga. Dan cara menaikkan level vibrasi kita bukanlah dengan lari dari kenyataan. Lari dari kenyataan tidak akan menyelesaikan masalah. Yang kedua, ketika kita memiliki masalah dan ingin menceritakan gitu ya ke orang atau ke teman kita, sebaiknya kita tidak menceritakannya kepada orang yang juga memiliki low vibration. Jadi kita cari orang yang sudah cukup dewasa, sudah cukup wise. Dia bisa memberikan kita advice yang bijaksana, dan dia memiliki vibrasi yang cukup tinggi dibandingkan curhat ke orang yang sama-sama memiliki low vibration. Karena kalau kita curhat ke orang yang low vibration, itu tidak akan memberikan efek apa-apa kepada kita, tidak akan memberikan manfaat apa-apa kepada kita, dan malah akan exacerbating the problem. Masalahnya akan diperburuk seperti itu. Jadi, kalau kita mau meng-attract sesuatu yang positif, yang kita inginkan, kita harus menaikkan vibrasi kita, dan ketika kita memiliki masalah, kita sebaiknya menceritakannya kepada orang yang memiliki vibrasi yang tinggi. Ada beberapa teknik untuk menetralisir atau menaikkan vibrasi kita. Yang pertama adalah dengan practice breathing, dengan bernafas. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar teknik ini ketika menenangkan orang yang sedang mengalami anxiety attack ya. Jadi bernafas dengan kesadaran itu memang memiliki fungsi yang sangat banyak, sangat bermanfaat. Yang penting bernafasnya harus menggunakan consciousness. Jadi bernafasnya tidak hanya inhale dan exhale saja, tetapi kita juga memerlukan emosi, memerlukan perasaan, dan juga consciousness. Selanjutnya, di sini teknik yang direkomendasikan adalah pernafasan perut. Karena pernafasan perut itu, yang pertama memang tidak membuat kita sesak. Dan yang kedua, lebih efektif ketika kita melakukan pernafasan. Kita tutup mata kita, lalu kita mengakses memori bahagia. Pasti teman-teman juga memiliki memori atau ingatan yang bahagia. Memori-memori yang bahagia tersebut kalian recall kembali dan kalian visualisasikan sembari kalian menutup mata. Ketika kalian bisa memvisualisasikan memori tersebut, maka hati kalian juga akan menjadi bahagia. Dan as soon as kalian merasakan kebahagiaan tersebut, kalian tahan di dalam hati kalian. Sembari kalian menarik nafas dari hidung, lalu menghembuskannya. Ini sangat penting karena ketika kita banyak pikiran nih ya, ketika energi kita terfokus di alam beta atau di alam mind, maka kita akan sangat sulit bahkan untuk bernafas dengan normal saja seperti itu.
kita akan merasa sangat hektik, kita merasa tidak tenang, merasa anxious. Nah, ketika kita berada di alam beta tersebut, kita membutuhkan teknik pernafasan ini supaya vibrasi kita bisa kembali lagi ke heart kita. Vibrasi kita bisa naik kembali. Teknik yang kedua adalah body posture. Yang paling penting adalah untuk tidak menutup bagian dada seperti ini. Kenapa? Karena ketika kita marah contohnya, ketika kita marah atau ketika kita mengalami emosi yang negatif, itu semuanya terkumpul di area dada. Semuanya terkumpul di area dada. Dan tujuan kita adalah untuk melepaskannya, to let it go. Jadi ketika kita melakukan practice breathing ini, sarankan untuk tidak menutup area dada dan membiarkannya terbuka, supaya energi negatif tersebut bisa dengan lancar keluar. Sembari kita melakukan pernafasan dengan perut tersebut, kita membuka area dada. Ketika semuanya sudah terkendali, baru kita ucapkan doa. Kita katakan, I love, I love, I love, dan Ya Rahman, Ya Rahim. Perlu diingat, ketika kita mengucapkan doa ini, kita harus melakukannya dengan penuh perasaan. Jadi the feeling is key, karena rasa kita itu mempengaruhi realitas kita. Kalau kita hanya mengucapkan doa tersebut atau practice breathing tersebut tanpa rasa, itu tidak akan ada efeknya. Tapi kalau kita menggunakan rasa dan menggunakan consciousness kita, maka kita akan bisa menggerakkan energi yang negatif tadi itu keluar. Sembari kita membuka area dada, lalu kita melakukan pernafasan perut, pernafasan diafragma, kita ucapkan I love, Ya Rahman, dan Ya Rahim dengan penuh perasaan. Karena kalau tidak ada rasa, kita tidak akan melakukan perubahan, tidak akan ada pergerakan atau shifting dari vibrasi kita. Terakhir, last but not least, itu adalah mindfulness. Pastinya kita melakukan sesuatu dengan consciousness, dengan penuh kesadaran. Kita berada di here and now. Pikiran kita tidak berada di past ataupun future. Kita berada di here and now. Nah, dengan melakukan mindfulness ini, kita bisa menetralisir pikiran kita. Yang tadinya di alam beta, yang sangat kacau, kita bisa menetralisirkan pikiran-pikiran tersebut kembali dan menenangkan diri kita. Jadi, 3 teknik tadi adalah yang pertama, bernafas. Yang kedua adalah body posture, di mana kita harus membuka area dada kita, supaya energi negatif tersebut bisa keluar. Dan yang ketiga adalah mindfulness. 3 teknik ini harus dilakukan dengan rasa. Semuanya harus dilakukan dengan emotions, dengan rasa kita. Karena rasa itu akan menggerakkan energi yang tadi yang negatif ke positif. Yang paling penting, semuanya harus kita lakukan tanpa judgment ya. Kita di sini role-nya adalah sebagai observer yang memiliki consciousness. Kita harus observe di suatu level yang unchanging agar kita bisa kembali ke natural self kita. Jadi sembari kita melakukan 3 teknik ini, kita harus tetap menjaga consciousness kita. Kita harus tetap menjadi the unchanging. Kita bisa kembali ke natural self kita. Sekian dari saya hari ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.